Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Mari sebelum kita beraktivitas, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah, kita mau bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tanggalkan seluruh beban kita. Biarlah hari ini benar-benar jamahan kuasa Tuhan menjamah hidup saudara dan saya. Dimanapun engkau berada, apapun kondisi keadaanmu hari ini, mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya waktu kita datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita, membawa penyembahan kita yang terbaik, Dia yang akan menolong atas kehidupan saudara dan saya. Mari datang kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan kepada Dia. Haleluya. Yesus Tuhan, Tuhan layakkan kami. Layakkan kami untuk kami menghampiri-Mu Tuhan. Dalam ucapan syukur kami berkata bahwa Engkau Tuhan yang sangat baik buat kami. Tuhan yang selalu memperdulikan hidup kami. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Dan kami berkata bahwa Engkau Tuhan yang baik. Apapun keadaan kami, kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami datang kepada Tuhan. Kami bawa syukur kami kepadamu, ucapan syukur kami. Dan biarlah kami berkata, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Sama-sama katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Mari saudara dengan segenap hati kita, bila kita berkata, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana. Glory bagi nama Tuhan, Hosana. Kau layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Layak dipuji Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar, besar, termulia. Layak dipuji Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar, termulia. Layak dipuji Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia.
Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan yang terbesar dan terhebat. Oleh sebab itu kami berkata, kami meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tanganmu, katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Angkat suaramu, katakan layak dipuji dan disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu, Yesus. Layak dipuji, layak disembah. Kau layak, Kau layak, Kau layak disembah. Ku puji nama-Mu, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku agungkan, ku tinggikan nama-Mu, nama-Mu. Glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Ku puji nama-Mu, Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Biarlah hadirat menjamah kami Tuhan, kuasa-Mu menjamah kami pagi ini. Sentuh setiap kami, kami yang lapar dan haus akan Tuhan. Sentuh setiap kami, jamah-jamah setiap kami, lawati setiap kami Tuhan. Oh haleluya. Syaranambu. Katakan Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Glory bagi-Mu,
yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Haleluya. Oh, namamu besar, namamu ditinggikan. Oh, Tuhan Yesus, ku sembah, Kau ku tinggikan namamu. Kau yang kudus, Kau yang kudus. Oh, haleluya. Kami percaya waktu kami menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, waktu kami membawa ucapan syukur kami kepadamu, hal-hal yang ilahi Tuhan nyatakan buat kami. Sentuh setiap kami, sentuh kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Sebab Roh-Mu bekerja, hadirat-Mu menjamah kami dimanapun kami berada. Tuhan, lawatan-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja, urapan-Mu mengalir, kesembuhan-Mu mengalir, surapa karana-Mu, haleluya. Oh, glory bagimu, Yesus Tuhan, Yesus Raja, haleluya. Oh, glory. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari sekali lagi katakan pujian ini. Buka hatimu, katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Yesus, haleluya. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari yang rasakan kehadiran Tuhan, dapat sentuhan hadirat Tuhan pagi ini. Mari segenap hatimu berkata, biarlah ku menyembah-Mu Tuhan. Katakan bersama-sama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Glory, glory bagimu. Saat ku memuji
memujimu. Kau bertata di atas pujian. Haleluya, glory. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Glory, saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian. Katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, jamaah-jamaah kami, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Mari saudara, angkat kedua tanganmu, sembah, katakan, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, dan ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu, dan ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sekali lagi sembah, angkat suaramu, tinggikan namanya. Oh, ku pujikan, ku agungkan nama-Mu. Haleluya, Yesus. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Terima kasih. Engkau Raja, Engkau layak diagungkan, Engkau layak kami muliakan, sebab perbuatan-Mu nyata buat kami. Yesus, ku bawa syukurku, ku bawa syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Glory, glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang terindah buat kami. Kami terus bawa syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Kau yang pribadi yang layak kami agungkan. Kami berkata tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Layak Engkau dipuji. Kami sembah.
tahta kasih karunia-Mu, mendapatkan kepuasan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mendapatkan kepuasan, bahkan kekuatan mengalir. Sentuh setiap kami pagi ini Tuhan. Segarkan jiwa kami, segarkan jiwa kami. Segarkan jiwa kami Tuhan. Puaskan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Kau layak disembah, diagungkan. Glory, glory bagimu. Yes God, yes God, yes God, yes God. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Katakan, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, penuhi kami, sebab kami lapar, kami haus akan Tuhan. Segarkan dahaga kami pagi ini, biar kami dipuaskan dalam hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu
mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Katakan bersama-sama, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, Yesus. Urapanmu mengubah hidupku. Oh, oh, oh. Yesus Tuhan. Tuhan, terima kasih. Urapan-Mu yang mengubah kami, firman-Mu yang mengubah kami, Tuhan. Terima kasih kami mau dengar firman Tuhan pagi ini. Jamah kami, Tuhan. Jamah kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan mengubah kami. Ada kekuatan, ada pengharapan yang baru. Terima kasih, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi rema, menjadi suatu pengharapan kami di dalam Tuhan. Terima kasih, bagimulah kemuliaan, bagimulah hormat, syukur, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini yang terambil di Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30 dikatakan firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat daripada percakapan ini antara Yesus dan ahli Taurat ini, sebab dikatakan bahwa ini sebuah pertanyaan, bahwa ahli Taurat itu berkata bahwa manakah yang lebih utama, manakah yang paling utama untuk dilakukan oleh manusia. Mungkin kalau saya simpulkan hal demikian. Nah, sehingga terjadilah jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada ahli Taurat ini. Nah, dikatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dikatakan itu hukum yang pertama dan yang utama. Nah, sekali lagi kalau saya katakan bahwa kalau kita berbicara tentang hukum, waktu kita tidak melakukannya, pasti ada yang namanya sebuah akibat-akibat yang akan terjadi dalam kehidupan kita, yang namanya juga hukum gitu ya. Nah, seperti kalau kita melanggar yaitu lalu lintas, mungkin marka jalan atau bagaimana, rambu-rambu lalu lintas, pasti ada yang namanya kena hukuman kita. Atau mungkin kalau saya katakan ketika mungkin saudara mencuri,
saudara mungkin korupsi dan lain sebagainya, itu ada yang namanya akibat-akibat yang dikenakan kepada kita, orang yang melanggar yang namanya hukum. Nah, tahukah saudara, dikatakan bahwa ternyata begini, mengasihi sesama dan mengasihi Allah itu adalah sebuah hukum. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah sebuah hukum yang wajib, yang harus kita lakukan, yang kita kerjakan oleh setiap manusia. Makanya dikatakan bahwa hukum apa yang paling terutama dalam kehidupan ini? Dikatakan bahwa kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dan dikatakan bahwa hukum yang kedua ialah yang sama dengan hukum yang pertama, itu adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi satu kesatuan. Mungkin kita berkata bahwa Tuhan, aku mengasihi Engkau, Tuhan, aku mencintai Engkau. Tetapi maaf kata, kita ada ketidakberesan dengan sesama kita. Kita membenci saudara kita, kita membenci sesama kita. Ada yang namanya akar pahit, tidak bisa mengampuni. Nah, saya katakan bahwa itu sesuatu kebohongan, itu sesuatu hal yang kemunafikan yang kita lakukan, yang kita kerjakan waktu kita mengasihi Tuhan, tetapi kita membenci daripada sesama kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan kebenaran firman Tuhan bahwa untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah satu komponen yang gak bisa dipisahkan. Saudara mungkin begini berkata bahwa aku mengasihi Tuhan, tetapi aku tidak suka kepada si A, si B. Mungkin saudara berkata bahwa dengan cara kita mengasihi Tuhan, kita pelayanan, oke, good, itu bagus, kerjakan terus itu. Aku mengasihi Tuhan dengan cara mungkin aku memberi, oke, good, itu juga sesuatu yang bagus. Melayani pekerjaan Tuhan, menabur dan lain sebagainya, memberitakan Injil, good, itu bagus, kita mengasihi Tuhan. Tetapi tahukah saudara bahwa kebenaran firman Tuhan berkata, aplikasi kalau kita mengasihi Tuhan adalah kita harus mencintai sesama kita. Tidak ada yang namanya gini, akar kebencian. Tidak ada yang namanya akar yang pahit yang tersimpan dalam kehidupan kita. Atau mungkin gini, kita memilah-milah orang untuk kita mengasihi. Si A kita cocok dengan si A, si B kita tidak bisa mengasihi si B. Malah sebaliknya. Kalau kita berjumpa dalam sebuah pertemuan, kita enggak suka si B karena mungkin ada latar belakang yang membuat hal itu terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siapapun yang pernah menyakiti hidupmu, yang pernah melukai hidupmu, lepaskanlah berkat di sana. Amin. Lepaskanlah berkat, kasihi dia. Sebab dikatakan bahwa kebenaran firman Tuhan berkata bahwa sekiranya kalau engkau yaitu mempersembahkan korban dan teringat kepada saudaramu yang membenci, atau mungkin engkau bermasalah dengan sesamamu, tinggalkan dulu korbanmu, bereskan dulu dengan sesama kita, baru kita datang kepada Tuhan, baru kita melayani pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak kita jumpai hari-hari ini. Kita hebat di atas mimbar, kita mungkin hebat dalam sebuah pelayanan, tetapi kebencian masih bercokol dalam kehidupan kita. Kebencian, akar pahit, tidak bisa mengampuni, itu masih bercokol kuat dalam kehidupan kita. Dan maaf kata, kita masih melayani di atas mimbar. Dan kalau boleh saya katakan, itu sebuah kemunafikan, itu sebuah yang namanya kebohongan besar yang kita pertontonkan di hadapan Tuhan. Oh ya, mungkin kita tidak melihat wajah Tuhan secara fisik, tetapi tahukah saudara, hati nurani kita tidak bisa dibohongi. Oh ya, hati nurani kita nggak bisa dibohongi. Itu akan menuduh kita pada akhirnya. Oleh sebab itu, jangan sampai tuduhan-tuduhan iblis itu datang dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Ada celah-celah yang kita buat, ada celah-celah yang kita bangun, yaitu apa? Tidak bisa mengampuni. Sebab dikatakan bahwa ayat yang ke-33, memang mengasihi dia
dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Anda bisa bayangkan aja, kalau mungkin saya bisa menerjemahkan dalam bahasa sehari-hari, bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu apa? Dikatakan itu kalau dibandingkan itu jauh lebih daripada gini. Saudara pelayanan di atas mimbar, saudara memberi, saudara mungkin melayani orang-orang miskin, mungkin saudara berkhotbah, memimpin pujiankah, berdoakah dan lain sebagainya. Itu dikatakan itu nggak ada gunanya kalau saudara tidak bisa melepaskan pengampunan dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan firman Tuhan adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Oh ya, perlu kita pahami, perlu kita mengerti Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kebenaran ini adalah, mari sungguh-sungguh itu terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah kita di hadapan Tuhan tidak ada yang namanya yang kita tutupi, semua terbuka di hadapan Tuhan. Waktu kita melayani, benar-benar kita melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Tidak ada akar yang pahit, tidak ada yang namanya timbul yang namanya sebuah kesombongan dalam diri kita. Biarlah benar-benar hal-hal yang real kita kerjakan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Yang mau katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala bersama-sama untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk sesuatu yang baik yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa secara khusus, ada pokok-pokok doa yang masuk. Tuhan, hamba berdoa buat anakmu yang mengalami sakit penyakit, yang ada benjolan di bawah tubuhnya Tuhan. Tuhan tolong, kami sepakat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap benjolan kami perintahkan hilang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hilang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku lepaskan kesembuhan atas tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong Tuhan, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan ada juga anakmu yang mencari pekerjaan. Setiap penundaan-penundaan, setiap hal yang mau didapatkan, ada terjadi penundaan di sana. Tuhan tolong, berikan pekerjaan yang terbaik buat anakmu ini Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan memperhitungkan hal itu. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kiranya semuanya ini menjadi kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan sepanjang hari ini. Tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Biarlah hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Kami melihat sesuatu yang baik yang Tuhan lakukan dan kerjakan buat kehidupan kami. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, syukur, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa yang disampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.